Salam, salam sade, salam hari Rabu, salam rada merah. Masih agak merah dikit market ya. Mari kita lihat. Market cap sih masih sama kemarin, yang turun volumenya yang lumayan ya. Ini saya buat video market cap di 1,05 triliun, masih sama kayak kemarin, tapi volume yang drop, volume di 19,4 billion, drop 14,3%, lumayan juga. Nah, jadi kalau kita lihat itu berarti ada yang buang barang lagi. Nah, kelihatan altcoin bukan BTC-nya gitu ya. BTC dominance juga drop 48,9 ya, kelihatan mereka lepas dulu altcoin gitu. Karena kemarin BTC di 26.200 something ya, masih 1,05 triliun market cap-nya. Tapi waktu itu volume lebih tinggi. Nah, ini drop, justru kelihatan altcoin pada koreksi gitu ya. Nah, kecuali BNB naik dikit daripada kemarin. XRP sama, Cardano sama. Solana drop 2,5% ya. Toncoin 2,7% ya, gitulah. Matic juga 2,5% drop ya. Jadi altcoin ini yang mungkin ini drop ya. Mereka lepas barang, mungkin masih banyak yang takut di ini. Besok Jerome Powell speak gitu ya. Aptos drop 5,2% ya. Maker agak naik, Maker ada ini sih news. Algo 2,8% drop ya. XDC juga drop, XDC ngedrop terus ya. Dari kemarin total udah drop 12,18% juga ya. Jadi kelihatan altcoin yang mereka buang gitu. BTC masih. Nah, kalau kondisi begini biasa market dalam 1-2 hari ini bisa aja tiba-tiba bandar nyanyi potong bebek angsa lagi ya, sorong ke atas, sorong ke bawah. Nah, buat yang trader leverage tinggi, kondisi begini agak hati-hati nih ya. Market rada agak anomali gitu ya. Kita lihat kemarin, wah, semalam emas kena tendang. Saya bangun pagi lihat ini, udah kena SL langsung ya. Ya udahlah, ini tadi pagi pas bangun, udah ini. Padahal kalau dilihat dari eventnya, source-nya justru itu melemahkan dolar, tapi malah dolar masih ada yang nahan gitu ya. Emas koreksi, pada buang barang juga semalam, nyata sekali. Stock market semua pada merah gitu, pada buang barang. Padahal kemarin dia punya building permit drop ya kan, rapor merah dia gitu ya. CB Consumer Confidence justru lumayan dropnya, yang sebelumnya 108,7 itu diprediksi forecastnya aja udah drop 105,5, justru lebih drop 103 gitu. Ini kan source-nya melemahkan dolarnya gitu ya kan. Home sales juga gitu. Home sales-nya yang diperkirakan forecast 700.000 malah lebih di bawah itu, 675.000 raport merah gitu. Tapi sempat bentar melemah dolar, terus disorong balik hijau, masih bertahan dia di 106, berapa tuh saya lupa gitu ya. API weekly crude oil stock juga raport merah. Market ini anomali gitu semalam gitu ya. Disetel
ditahan dolarnya, padahal seharusnya udah koreksi gitu. Nah, malam ini ada core durable good order lagi ya. Ya, kita lihatlah posisi di mana. Terus crude oil inventory ini penting malam ini. Jadi waktu Indo jam 7.30 core durable good order ya. Nah, itu nanti nextnya jam 9.30 crude oil inventory gitu. Itu juga yang harus pengaruh dolar gitu ya. Nah, sosnya dolar koreksi gitu. Tapi ya kalau agak anomali sih ya agak sulit. Tapi ya bandel juga. Saya tadi pagi penasaran, begitu kena tendang SL, saya bangun pagi, saya lihat ya udah, saya bentar tunggu Asia Market buka, saya masuk, saya ambil buy lagi di 1.900. Ini lagi agak merah sedikit floating loss, ya biarin lihat gimana. Ini penasaran juga saya. Tapi nggak apa-apa, saya kemarin kena tendang dapat dari Senin lah, cuan dari Senin, nggak apa-apa ya, dimakan balik, nggak apa. Inilah kita lihat hari ini. Kalau saya pribadi, ya market dibuat fear dulu sedikit ya, kondisi ini mereka pada takut. Si ini si bosnya JP Morgan tuh, si Jamie Dimon juga tebar-tebar FAD, nakut-nakutin juga dia itu ya, lagi dia kasih berita-berita negatif juga. Dia ngomong lagi, Fed bisa saja, bukan nggak mungkin, dia naikkan Fed fund rate-nya sampai 7% ya kan, itu sangat mungkin begini gitu. Dia takut-takuti market lah ya, itu si otaknya, entah otak apa lagi itu dia mau mainkan. Dia lagi tebar fear. Terus dia keluarkan lagi berita ekonomi akan anjlok dengan faktor geopolitik lagi katanya ya. Geopolitik akan akibatkan ekonomi makin nggak nentu. Jadi dia lepas-lepas negatif news gitu, lepas fear gitu. Ya. Nah makanya market juga rada fear ini. Fear and greed ini drop balik dia ya ke 38, posisi fear 38%. Jadi market agak rada fear ya, orang lihat berita-berita. Belum lagi banknya sendiri gitu ya, banknya sendiri, Chase Bank juga udah lampu merah itu ya, berita hari ini juga. Makanya market masih agak fear gitu. Ya kita lihatlah malam ini. Cuma ya kalian buat yang trader masih saya ingatkan, hati-hati di kondisi begini, itu selalu sering terjadi potong bebek angsa ya, bandar ya. Jadi hati-hati yang main leverage tinggi, hati-hati karena volume ngedrop kecil, jadi dia nggak perlu uang gede untuk dia sorong potong bebek angsa gitu ya. Itu sangat ini sering terjadi. Apalagi posisi fear begini, kalau banyak yang ambil short, ya dimakan nanti dia sorong ke atas, dia banting balik ke bawah, dia sikat atas bawah. Nah yang leverage selalu jadi korban kalau leverage tinggi ya, makanya hati-hati. Biasanya kalau ada posisi kondisi begini market, ya itu bandar akan nyanyi lagu potong bebek angsa lagi itu. Ya, itu yang perlu saya ingatkan. Ya kita lihatlah. Bisa aja dia pakai alasan dia buat market volatile dengan event, atau dia masih mau nahan ya, dengan juga besok ya kan, yang dipikirkan hari Kamis itu banyak event lumayan juga gitu ya. Kamis ada Jerman CPI, terus GDP ya kan. Nah GDP ini juga yang mereka tunggu nih, lihat. Terus data gembel, pending home sale jam 9. Nah baru subuh waktu Indonesia jam 3 pagi itu Fed Chair Jerome Powell speak, ini yang mereka lihat, tunggu ini.
makanya market agak masih merah ya, rada ini mereka agak fear lah lihat posisi market saat ini gitu. Tapi ya santailah, kalau kalian yang swing ya tunggu pembalikan arah aja, atau tiba-tiba ada nanti disorong ke atas ya, di situ dapat dikit boleh kalian TP gitu. Buat yang swing tunggu momen aja gitu ya. Kalau lagi ada diskon gini ya cicil-cicil lah balik koin buat swing gitu yang ada event ke depannya seminggu 2 minggu ya kan, lagi merah begini ya, lagi murah ya bisa aja ya, tergantung masing-masing lah, tapi jangan dipaksakan. Kondisi begitu selalu hati-hati gitu ya. Yang sekali lagi saya ingatkan buat yang trader yang pakai leverage tinggi agak hati-hati. Biasa selalu kondisi begini, kalau volumenya drop gitu ya, market rada merah-merah saya itu biasanya akan terjadi volatile atau ya bandar nyanyi lagi lagu potong bebek angsa, sorong ke atas sorong ke bawah, leher trader digorok bandar ya kan gitu dia ya. Jadi begitu aja lah untuk hari ini. Kita lihat durable core-nya gimana, apakah akan volatile hari ini atau besok Jerome Powell ya. Posisi hari ini emas ya masih posisi ambil buy tadi pagi ya. Ya lihatlah malam ini apakah ditendang lagi. Kalau dia nggak anomali, sosnya bisa cuan, harusnya hijau ya. Dolar koreksi. Tapi semalam ya memang agak anomali gitu. Udah eventnya nggak mendukung. Dolar sempat agak merah-merah tipis sebelumnya gitu kan. Tapi emas juga merah, sosnya balik hijau gitu. Dia nggak ini. Ya market anomali mau dibilang apa ya. Ya paling ya terlihat lah posisi atau ada momentum yang lebih bagus baru lebih ambil fokus di sana nanti ya. Jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Poinnya pasti besok lah, semua pasti di Kamis karena event penting GDP. Habis itu Mbak Jerome speak lagi. Mudah-mudahan sih Mbak Jerome nggak hawkish ya, market mungkin bisa at least nutup agak seger dikit di bulan September ya kan. Nanti baru lihat Oktober, awal Oktober saya yakin sih masih nggak negatif gitu saya rasa ya. Ya kita lihatlah, ikuti aja pergerakan market, nggak nebak-nebak. Paling kita lihat clue-clue yang dibuat atau news-news dari TA juga bisa dibaca chartnya. Kadang ada clue dari tutup daily-nya, tutup weekly-nya gitu ya. Paling enggak, nah ada terus dari news, ya itulah paling jadi acuan kita. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.